Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Kabar baik, Ibu. Bu. Apakah sudah sarapan? Sudah, Belum, Bu. Ibu. Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan angkat memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, ini kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, membaca dongeng dengan nyaring. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari teks dongeng. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan. Dan yang terakhir, bernyanyi lagu dengan pola irama sederhana. Ibu akan meminta kalian untuk membaca satu orang satu paragraf. Tapi sebelum membaca, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Yang pertama, lafal. Kalian mengucapkannya harus sesuai frasa yang tepat. Yang kedua, intonasi suaranya perlu diperhatikan. Ekspresinya, kalian harus membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, kalian harus memperhatikan tanda bacanya. Dan yang terakhir, membacanya dengan suara yang lantang agar dapat didengar oleh teman kalian. Sebelum itu, ibu dulu yang akan membacanya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Selanjutnya, mohon Tala yang untuk membacanya. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami yang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Oke, cukup. Selanjutnya, Debbie yang membaca. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumah bumi. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang dan pergi dengan diam. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sampai saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Selanjutnya, Sukma yang baca. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Nah, yang terakhir, Angka yang membacanya. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, dari teks dongeng yang kalian baca, apakah terdapat kata-kata yang belum dipahami? Tidak, Bu. Semua paham, Bu. Bu. Oke, jika tidak ada, kita akan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Siapa teman pohon apel? Siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, Sukma dulu. Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin menjawabnya?
Ya, Bu. Ya, Tala, dibaca dulu pertanyaannya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Pohon apel merasa senang sekali. Oke, betul. Pertanyaan ketiga, siapa? Saya, Ibu. Iya, Angka, silakan. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Atau pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersisa sebagai tempat peristirahatannya, Ibu. Betul sekali. Pertanyaan terakhir, silakan, Gaby. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ini siapa yang ingin membacanya? Ada yang mau? Ya, saya akan membacanya. Setelah membaca dongeng Ya, pohon silakan. apel tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Oke, terima kasih, Tala. Sini Ibu akan menjelaskan. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini, terlihat pada gambar yang sebelah kiri. Di dalam kotak terdapat 35 daun kering. Di kotak sebelah kanan terdapat 15 daun kering. Dayu menghitung semua daun kering, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Dayu pun menukar posisi kotak tersebut. Yang sebelah kiri terdapat 15 daun kering, sebelah kanan 35 daun kering. Ternyata jumlahnya sama. Jadi, walaupun posisinya diubah, hasilnya akan tetap sama, tidak mempengaruhi. Nah, kalian silakan menjawab pertanyaan ini. Soal yang pertama, silahkan Sukma. Baik, soal yang pertama itu yang A, 200 ditambah 350, hasilnya 550. Yang B, 350 ditambah 200, hasilnya tetap sama, yaitu 550. Jadi, 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah dengan 200. Ya, betul sekali. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin menjawabnya? Saya Ya, silahkan. nomor 2, A. 500 ditambah 220 sama dengan 720. 220 tambah 500 sama dengan 720. C. Jadi 500 tambah 220 sama dengan 220 tambah 500. Ya, betul. Pertanyaan ketiga, silakan Gaby. 470 ditambah 510 adalah 960. 510 ditambah 470 sama dengan 980. Jadi 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470. Iya, betul Gaby. Pertanyaan terakhir, silakan Angka.
400 ditambah 430 sama dengan 830. Yang B, 430 ditambah 400 sama dengan 830. Jadi, 400 ditambah 430 sama dengan 430 tambah 400. Oke, betul angka. Mudah sekali bukan soal pertanyaannya? Mudah sekali, Bu. Tidak ada Atau susahnya, Bu. apakah ada yang ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti, Bu, semua, Bu. Oke, kita lanjut kegiatan pembelajaran terakhir. Apakah ada yang tahu lagu Cemara? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi kita nyanyi sama-sama ya. Baik, Ibu. Helita. Sebelum mengakhiri kelas pagi ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan kalian saat kegiatan membaca nyaring atau mengerjakan soal-soal penjumlahan dengan sifat pertukaran atau menyanyikan lagu Cemara? Bagaimana perasaan kalian semua? Rasanya senang dan materinya Senang sekali, Ibu. Senang, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan, Salah memimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.